Rizik bebas, loyalis Jokowi kepada Anies mengatakan, kapan mau ke Petamburan jenguk Sohib lama? Dia berjasa loh menjadikan Anda gubernur. Kita punya prosedur ini, perjalanannya dari menit ke menit, detik ke detik. Sedikit salah, PB kita bisa batal ya kawan. Nah maka itu betul-betul kita jaga sedemikian rupa. Jangan sampai dalam pembebasan bersyarat ini belum apa-apa kita sudah melakukan pelanggaran. Karena kalau sudah melakukan pelanggaran, saya akan ditangkap lagi tanpa sidang. Dan saya harus melanjutkan lagi untuk ditahan selama 1 tahun tanpa remisi. Nah karena itu, jadi tolong dimaklumi kenapa ketua daripada pengacara dan seluruh advokat begitu hati-hati di dalam memberikan informasi soal pembebasan bersyarat. Indonesia yang sempat adem ayem dan tenang, yang sempat damai, nggak ada sweepingan. Ya sekarang mungkin bakal ada keributan kecil lagi. Waktu Habib Rizik ini pulang dari Saudi, maksud Inyong Nur, waktu Habib Rizik sama keluarganya dideportasi dari Saudi. Ya waktu itu kan Pak Anies langsung saja ya lur sowan ke Petamburan. Gilanya lur, waktu itu kan protokol kesehatan kayak diabaikan gitu. Padahal waktu itu kan COVID masih ganas-ganasnya. Dulu, untuk menjadi gubernur saja masih ada terlalu banyak celah kekurangan pada dirinya. Tambal, sulam, ketok magic, dan poles seluruh jati dirinya butuh biaya sangat mahal. Dan namun, itu sepadan. Dia dan timnya sukses merubah mindset warga Jakarta. Ya, loyalis Presiden Jokowi Rudy Valinka melontarkan sindiran keras untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rudy secara terang-terangan menanyakan kapan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sowan ke rumah ex-imam besar FPI Rizik Syihab yang baru saja dinyatakan bebas bersyarat. Pak Anies Baswedan kapan ke Petamburan jenguk Sohib lama yang banyak berjasa menjadikan antum jadi Gubernur DKI lo, dengan aksi-aksi intoleran yang akan dikenang sampai puluhan tahun ke depan, kata Rudy di akun Twitternya @kurawa dikutip oleh populis.id. Rudy kemudian mengatakan jika Anies punya rencana untuk sowan ke Rizik Syihab, maka sebaiknya hal itu dilakukan secara terang-terangan saja. Tak perlu menutup-nutupi agenda itu dengan menyambangi kediaman Rizik secara pada tengah malam. Kalau datang jangan diam-diam tengah malam ya, kata Rudy. Cuitan Rudy langsung diserbu berbagai komentar netizen. Mayoritas dari mereka ikut menyindir Anies dan Rizik Syihab sambil mengungkit kembali kebrutalan Pilkada DKI Jakarta. Jejak ini jangan sampai hilang dari sejarah demokrasi di Indonesia. Pilkada DKI 2017 salah satu pemilu paling brutal yang pernah terjadi. Anak cucu kita harus belajar dari peristiwa ini, kata akun @dawarwidi. Jangan pakai kata menjenguk, tapi pakai kata menghadap atau sowan. Berkat beliau lah prestasi kelebihan bayar bisa terjadi, kata akun @kadul. Kalau berkunjung jangan lupa bawa bingkisan ayat dan mayat ya, biar lebih afdol, kata akun @bisunarji. Sementara itu politikus PS itu berharap kedepannya Habib Rizik bisa berubah dengan status percobaannya sampai Juni 2024 nanti. Akan tetapi Guntur Romli turut menyinggung sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Politikus PS itu mempertanyakan apakah Anies akan sowan kepada Habib Rizik. Lihat saja rekam jejak mereka berdua di masa lalu. Anies memiliki kedekatan dengan Rizik. Bahkan dalam satu kesempatan Rizik menghimbau agar memberikan dukungan sepenuhnya kepada Anies dalam memimpin Jakarta. Mereka berdua sama dalam satu hal, yaitu berseberangan dengan Ahok. Rizik ingin Ahok masuk penjara, Anies ingin menang lawan Ahok di Pilkada. Makanya apa yang dikatakan Faisal adalah umpan sekaligus tembakan kejut yang bikin Anies sedikit terguncang. Publik pasti akan menarik kesimpulannya, kenapa harus Anies yang jemput Rizik? Ujung-ujungnya pasti akan dikaitkan dengan politik. Dan sekarang sudah jelas politik itu kadang mengerikan. Sekarang badai mulai mengarah kepada Anies. Bukan hanya itu saja, Faisal bahkan terang-terangan menuding Anies memanfaatkan Rizik hanya untuk kepentingan Pilkada DKI. Semakin terang nih, Anies hanya memanfaatkan Rizik Syihab dan umat Islam untuk kepentingan Pilkada DKI. Dan kecurigaan itu sudah lama disoroti di internal Presidium 212, ujarnya. Ini dikarenakan Anies menolak menjebatani kepulangan Rizik. Menurutnya Anies harusnya cari solusi atas masalah yang dihadapi Rizik. Tapi setelah duduk di kursi gubernur, Anies condong merangkul
kelompoknya saja. Giliran Rizik yang selama ini mendukungnya malah dicampakkan. Faisal juga mengatakan kalau sikap hipokrit Anies patut dicermati sebagai watak pemburu kekuasaan yang bersembunyi di balik topeng politik identitas. Mestinya Anies sadar bahwa tanpa kontribusi besar Rizik Syihab, para ulama dan elemen 212, dirinya tidak akan pernah menjadi penguasa di ibu kota negara. Model pendekatan politik anak tangga yang diperlihatkan Anies hanyalah memanfaatkan dukungan ulama dan umat, kata Faisal. Dan ini adalah statement yang sungguh telak dan berani. Saya nggak tahu apakah ucapan orang ini benar, saya asumsikan saja benar karena sangat bodoh kalau orang ini sembarangan ngomong tanpa alasan. Seperti biasa Anies dimintai tanggapan, jawabannya ya sudah bisa ditebak. Tidak ada tanggapan dari Anies. Ini nggak heran karena statement dari Faisal sangat penohok. Anies sedikit banyak pasti terguncang. Mungkin sekarang dia sedang bingung, nggak tahu mau ngapain dan pusing. Jika statement Faisal benar, maka semuanya jadi jelas. Saya harap JKT58 tertampar dan sadar. Nah, menurut analisis saya sendiri, Anies tidak akan bernyali merespon ini. Saya yakin Anies yang terkenal bertele-tele dan muter-muter saat memberikan penjelasan akan membuat orang semakin bingung. Ini akan berakibat munculnya masalah baru, niat ingin klarifikasi tapi malah makin ruwet, makanya lebih baik nggak tanggapin. Tapi nggak nanggapin juga nggak tepat. Anies nggak merespon, justru membuat spekulasi makin liar. Faisal beberapa kali sudah bikin statement yang mengejutkan loh, dan siapa tahu sampai kapan orang ini akan berhenti. Anies diam saja, sama saja membiarkan dirinya masuk jurang. Anies sekarang serba salah, maju kena, mundur kena. Anies diberi umpan, diminta jemput Rizik. Anies pasti takut dituding ikut campur terhadap kasus Rizik. Anies nggak akan punya nyali ambil resiko seperti itu. Makanya dia menolak. Dipikir sudah bebas dari umpan, datang umpan yang baru yang lebih ganas. Dituding manfaatkan Rizik untuk kepentingan Pilkada DKI Jakarta. Anies menolak komentar terkait ini. Ya, dan kita tunggu saja deh umpan apalagi yang akan keluar. Nah, bebasnya Habib Rizik Syihab dari penjara, meski dengan jaminan sang istri dan masih berstatus menjadi tahanan kota yang wajib lapor, ini menjadi berita yang bagi sebagian orang agak mengejutkan ya. Mereka yang terkejut mungkin menganggap bahwa orang ini setidaknya baru akan bebas pada 2024 nanti. Tapi justru sudah pulang ke rumah sebelum kalender Juli 2022 berakhir loh. Revolusi akhlak pun menjadi seruan teranyar dari pendakwah yang dulu diduga pernah tersandung kasus cat dengan seorang perempuan itu. Suatu seruan yang bagi saya sih terlalu prematur. Terlebih dilakukan oleh ex narapidana yang dahulu dikenal kurang berakhlak mulia lewat berbagai tindakan dan ucapannya yang provokatif dan penuh hinaan. Durasi waktu bebas bersyarat yang belum genap sehari, tapi Rizik sudah menyerukan revolusi akhlak, memang terlalu dini. Apalagi kita masih belum tahu seberapa banyak orang ini akan berubah akhlaknya setelah beberapa waktu mendekam di balik jeruji besi. Katanya sih orang ini berjanji nggak main politik lagi setelah kiprah destruktifnya sebelum masuk penjara, terlebih dengan aksi 3 angka menyasar seorang Ahok dengan target utama waktu untuk melengsarkan Presiden Jokowi. Silahkan kalau Anda yang langsung percaya, tapi saya kok masih belum percaya. Bahkan mungkin sampai kapanpun gak akan percaya kalau orang ini benar-benar berubah. Waktu yang nanti akan membuktikan semua itu. Hanya bebasnya Rizik di tengah gencarnya Anies melakukan pencitraan pada 3 bulan akhir masa jabatannya sebagai DKI 1 bisa jadi akan menggoda kedua manusia ini untuk berkolaborasi lagi di pentas politik nasional. So why not gitu loh. Kalau memang terjadi di sebuah kesepakatan politik, semisal nanti Rizik kebagian jatah Menteri Agama dan Menkominfo ya kan, saya juga menduga bahwa bebasnya Rizik akan dipakai sebagai momentum bagi PKS untuk memanfaatkan sosok ini untuk mendongkrak perolehan suara di Pileg 2024 dan menaikkan daya tawar karena mereka terbilang masih berada satu barisan dalam kancah politik nasional sebelum ex pemimpin FPI ini dibuih. Hanya saja saya harap penegak hukum di negeri ini jangan langsung melupakan begitu saja rentetan kasus yang pernah membelit Rizik dan kabarnya sudah mengantri untuk diproses, termasuk dugaan cat mesum yang fenomenal itu sampai membuat Rizik kabur ke luar negeri. Jangan lupa juga tutup pintu untuk kans Rizik ke luar negeri dengan memperlakukan semacam red notice dan pengawasan menyeluruh agar orang ini jangan sampai kabur ke luar negeri seperti yang lalu. Akhirnya kita akan lihat saja bagaimana seruan revolusi akhlak bisa berdampak bagi dirinya dan para pengikutnya, karena orang-orang model begitu butuh waktu puluhan tahun kalau mau berubah menjadi benar-benar berakhlak mulia, berakhlak baik, tidak hanya tipuan atau kepura-puraan.